Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Valentina dari Prodi Manajemen kelas 24B dengan nomor MPM 24411003. Jadi dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah PAI dengan dosen pengampu Bapak Adnan Asgaf. Baik, pada kesempatan kali ini, saya mau memaparkan materi terkait kerukunan antar umat beragama. Jadi saya mau mengaitkan kerukunan antar umat beragama dengan musyawarah. Baik, silakan disimak dan semoga boleh bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama-tama kita mau tahu apa sih kerukunan antar umat beragama? Jadi, kerukunan antar umat beragama ini kondisi harmonis yang tercipta ketika umat dari berbagai agama itu saling menghormati, menghargai perbedaan, dan bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan tanpa menghilangkan identitas atau keyakinan masing-masing. Jadi, kerukunan itu landasan untuk menjaga stabilitas sosial dan keutuhan bangsa. Landasan kerukunan antar umat beragama itu ada banyak aspek. Saya akan membahas 3 aspek landasan kerukunan antar umat beragama. Yang pertama ini dari landasan segi filosofinya, di mana Pancasila sebagai dasar negara. Khususnya itu letaknya di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengakui keberagaman agama di Indonesia. Lalu yang kedua, segi landasan konstitusional, di mana terletak pada pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Lalu, segi landasan sosiologisnya, masyarakat Indonesia yang majemuk, yang banyak, membutuhkan kerukunan untuk menjaga persatuan dan menghindari konflik sosial. Jadi, prinsip kerukunan antar umat beragama itu toleransi. Pasti kita tahu toleransi itu apa. Ya, ini menghormati, menghargai keyakinan dan cara beribadah umat lain. Lalu saling pengertian. Kalau kita mau dipahami, kita mau dingertiin, perlakukan hal yang sama. Karena setiap agama itu punya ajaran yang berbeda, namun tetap mendukung kehidupan bersama. Lalu segi kerjasamanya, bersama-sama dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, tanpa memandang perbedaan agama. But for your information, agama Islam ini satu-satunya agama yang sempurna. Semua diatur dan sedetail itu memang Allah mengatur segala sesuatunya. Contohnya dari sini kita tahu Allah mengatur perilaku hidup kita terhadap yang berbeda agama dan lainnya. Adab dan tingkah laku kita diatur. Lalu kita juga mau tahu pentingnya kerukunan antar umat beragama untuk menjaga kedamaian dan ketertiban masyarakat, untuk meningkatkan solidaritas sosial dalam menghadapi masalah bersama, untuk membentuk masyarakat yang inklusif dan toleran, untuk mencegah konflik horizontal yang dapat memecah belah bangsa. Jadi memang seistimewa itu, sedetail itu Allah perhatikan.
kerukunan antar umat beragama dalam segi musyawarah. Jadi, saya mengajak teman-teman semua untuk mengkaitkan kerukunan antar umat beragama dengan musyawarah. Sebelumnya kita mau tahu musyawarah itu apa? Musyawarah itu proses pengambilan keputusan bersama yang dilakukan dengan berdiskusi untuk mencapai mufakat. Keputusan bersama ya. Dalam konteks kerukunan antar umat beragama. Jadi musyawarah ini sarana buat kita menyelesaikan perbedaan dan konflik secara damai. Prinsipnya musyawarah dalam kerukunan ini keterbukaan. Berarti semua bebas menyampaikan pendapatnya. Lalu kesetaraan. Nggak mandang dia lebih tinggi jabatannya kah? Lalu posisinya kah? Tidak. Semua setara. Kebersamaannya mengutamakan kepentingan bersama jelas. Lalu mufakat. Sama-sama mencapai kesepakatan bersama. Jadi semua pihak setuju dari keputusan yang diambil. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya mufakat ini untuk kerukunan. Jadi yang pertama itu sebagai wadah ya untuk penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Lalu untuk menumpuk rasa saling percaya, menjembatani perbedaan untuk menciptakan solusi bersama, menjaga harmoni, dan masih banyak lagi. Contohnya apa? Misal, kita lagi ada diskusi untuk sebuah aturan atau kebijakan untuk akomodasi semua agama. Ya udah, kita bermusyawarah. Semua boleh mengutarakan opininya, lalu diambillah keputusan bersama untuk tujuan bersama. Di balik itu, dalam bermusyawarah itu ternyata ada tantangannya. Salah tiganya adalah yang pertama ini biasanya itu kurang pemahaman tentang agama lain, sehingga bisa nimbulin salah pengertian, salah paham. Terus ada fanatisme berlebihan. Sikap ini menghalangi diskusi yang terbuka. Terus intervensi pihak luar, kepentingan tertentu itu bisa ganggu proses musyawarah. Kalau ada tantangan, berarti ada upaya untuk ningkatin musyawarah antar umat beragama. Jadi setiap individu itu harus dapat pendidikan multikultural sejak dini supaya bisa dikenalin sama nilai-nilai toleransi. Terus ningkatin peran tokoh agama itu sebagai fasilitator dalam musyawarah. Terus ngejalin komunikasi yang rutin antar komunitas agama dan ngelibatin pemerintah dalam ngedukung kegiatan kerukunan dan musyawarah. Musyawarah ini sendiri kita ada dalilnya pada kandungan Quran surah Al-Imran ayat 3 surah ke-159 dan HR At-Tirmizi, yang mana menjelaskan bahwa musyawarah itu termasuk salah satu sifat orang yang beriman. Jadi hal ini penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim, terutama dalam hal-hal yang penting. Terus mencintai musyawarah dalam mengambil keputusan pada segala hal yang terkait dengan kehidupan, keluarga dan masyarakat, seperti memilih lembaga pendidikan yang cocok, memilih tempat kerja, dan memilih pemimpin.
terus bersikap lemah lembut dalam bermusyawarah, entah sedang menyampaikan pendapat atau menanggapi pendapat orang lain. Terus berlapang dada untuk memaafkan semua pihak yang mungkin berlaku tidak wajar sehingga memancing amarah kita. Terus konsisten terhadap keputusan hasil musyawarah, terutama jika menyangkut kepentingan bersama. Setelahnya, hasil musyawarah itu dilaksanakan dengan penuh sikap tawakal kepada Allah, sehingga terhindar dari segala sikap buruk sangka apabila ternyata keputusan musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Untuk kesimpulannya, kerukunan antar umat beragama dan musyawarah itu kunci dalam menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Dengan memahami prinsip kerukunan dan menerapkannya melalui musyawarah, konflik dapat diminimalkan, dan hubungan sosial akan semakin kuat di tengah keberagaman. Insya Allah. Mungkin sekian terkait kerukunan antar umat beragama dan kaitannya dengan musyawarah. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kepada Allah saya mohon ampun yang sebesar-besarnya. Sekian yang dapat saya paparkan dalam video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.